Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemuda dan teruna serta anak-anak yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bergabung bersama dalam ibadah keluarga GPIB Jemaat Nazaret Jakarta di Minggu Paskah. Bayangkan dua orang teman yang sedang bersitegang atau bertengkar. Hubungan baik yang dahulu mereka miliki sekarang menjadi tegang dan hampir putus. Mereka berhenti berbicara, komunikasi terasa ganjil, lambat laun teman pun menjadi orang asing. Pemisahan seperti ini hanya dapat dipulihkan melalui pendamaian. Diperdamaikan berarti persahabatan dan keharmonisan itu dipulihkan kembali. Ketika teman lama menyelesaikan perbedaan dan memulihkan hubungan mereka, pendamaian pun terwujud. Ketika Kristus mati di atas salib, Ia memenuhi penghakiman Allah dan memungkinkan musuh Allah berdamai dengannya. Pendamaian kita dengan Allah meliputi pemberian anugerah Allah dan pengampunan dosa kita. Kristus sudah menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jemaat, mari kita berdiri. Mari sembah Yang Maha Besar dengan nyanyian syukur. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami anak-Mu berdoa, memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah kami. Kami yang akan memulai ibadah pada hari ini berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan ini. Terima kasih Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami mulai dari hari ini hingga selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 32 ayat 1 sampai 11. Mazmur 32 ayat 1 sampai 11 secara berbalasan. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Nyanyian Daud, nyanyian pengajaran.
Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia Yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu. Dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, Itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu Jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, Yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. banyak kesakitan diderita orang fasik, Tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. bersukacitalah dalam Tuhan. Dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Jemaat silakan duduk. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Di-Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu. Beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Di-Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan diri, menyiapkan bagian Alkitab dari Roma pasal 5 ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Roma pasal 5 ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Kalau sudah dapat, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Allah yang kudus, Allah yang maha kuasa, maha besar,
Saat ini kami akan membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Kami mohon Tuhan menolong kami untuk dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat firman-Mu yang kami baca dan renungkan ini. Biarlah Roh Kudus-Mu memberikan kami pengertian yang benar dan juga kekuatan bagi kami, keberanian bagi kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam hari-hari hidup kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bu Bapak, saudara-saudara, kalau memungkinkan mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari surat Roma pasal 5 ayat 6 hingga ayat yang ke-11 menyatakan demikian. Dari kitab Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 sampai yang ke-11 yang menyatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Kristus, suasana hati merayakan Jumat Agung dan Paskah pasti masih melekat dalam diri kita. Masing-masing dengan perenungannya sendiri, bagaimana merasakan sukacita kebangkitan yang memberi keselamatan bagi kita. Tema dalam ibadah malam hari ini adalah diperdamaikan dan diselamatkan. Diperdamaikan. Maka yang pasti ada perseteruan, ada keterpisahan. Alkitab katakan karena dosa manusia menjadi terpisah dengan Allah. Manusia menjadi seteru Allah. Karena manusia melawan Allah. Kejadian pasal yang ketiga. Bagaimana manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Roma pasal 5 ayat 6 hingga ayat yang ke-11 ini, kalau kita melihat secara utuh, dimulai dari pasal 3 ayat 23 dan ayat yang ke-24. Pasal 3 ayat 23 dan 24 di sana dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Jadi bukan karena apa yang kita lakukan. Tapi kita dibenarkan karena Allah yang mau melakukannya. Kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Gratis. Karena penebusan dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, namanya juga kasih karunia. Atau karunia kasih. Membuat kita ini dibenarkan, kata firman Tuhan. Roma pasal 3 ayat yang ke-24. Yang namanya pemberian atau namanya yang cuma-cuma diberikan. Bukan berarti murahan. Kasih karunia ini diberikan kepada kita justru karena Tuhan tahu bahwa kita ini tidak mampu. Kasih karunia ini diberikan kepada kita justru karena Tuhan tahu bahwa kita ini lemah. Kasih karunia ini diberikan kepada kita karena Tuhan tahu bahwa kita tidak setia. Itu sebabnya Dia memberikan kasih karunia untuk memampukan kita mengalahkan dosa. Kasih karunia juga diberikan untuk kita sehingga memampukan kita yang tadinya lemah menjadi kuat. Memampukan kita untuk tetap setia dalam segala keadaan. Jadi kasih karunia Allah yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib untuk memulihkan kita. Untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Untuk memperbaharui kehidupan kita. Supaya kita menjadi kuat. Bukan membuat kita menjadi lemah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih. Surat Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10 dalam bahasa Indonesia sehari-hari katakan, tetapi karena rahmat Allah, saya menjadi seperti keadaan saya sekarang. Dan tidaklah percuma Allah mengampuni saya. Jadi kasih karunia Allah itu bukan memberi izin kepada kita untuk hidup sembarangan. Kasih karunia Allah itu tidak memberi lisensi kepada kita untuk bermain-main dengan dosa.
Jangan kita berpikir karena kasih karunia itu gratis. Oh, Tuhan itu Maha Penyayang. Oh, Tuhan itu Maha Pengasih. Alkitab katakan pada saat atau pada waktu kita masih berdosa saja, Dia mau mati untuk menebus kita. Toh kalau kita berbuat dosa dan datang kepadanya, Ia pasti akan mengampuni. Apalagi status kita adalah orang-orang yang telah diperdamaikan dengan Allah. Masih berdosa saja Dia mau mati. Nah, saudara-saudara, kalau kita berpikir demikian, kalau hal ini terjadi di dalam diri kita, justru kitalah orang-orang yang membuat kasih karunia itu menjadi murah. Justru kitalah yang membuat kasih karunia itu menjadi rendahan. Padahal kasih karunia itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Yang kita sendiri tidak bisa capai dengan usaha kita. Dengan kekuatan kita sendiri. Orang berusaha untuk mendapatkan kasih karunia, pendamaian dengan Allah, keselamatan dengan berbagai cara. Tapi tidak ada seorang pun yang mampu untuk meraihnya. Kasih karunia itu dibayar dengan darah anaknya sendiri di atas kayu salib. Itu yang baru saja kita ingat rayakan pada Jumat Agung. Jadi kasih karunia itu Bapak Ibu Saudara yang telah kita terima, orang-orang yang percaya, yang beriman akan penebusan, keselamatan yang Allah kerjakan lewat Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu seharusnya menjadikan kita lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Menjadikan kita orang-orang yang tidak sembarangan dengan hidupnya. Menjadikan kita orang-orang yang tidak bermain-main dengan yang namanya dosa. Bu Bapak, saudara-saudara, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, masih ingat cerita tentang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Yang menurut hukum Musa, dia harus dilempari batu sampai mati. Tapi Yesus katakan kepada orang-orang banyak itu, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, silakan dia yang melemparnya. Tapi tidak ada satupun yang melemparnya. Bahkan mereka dengan diam-diam pergi. Saudara-saudara, perempuan ini karena kasih karunia Tuhan, dia bukan hanya sekedar mendapatkan kesempatan kedua. Tetapi dia mendapatkan kehidupannya kembali. Dosanya tidak diperhitungkan lagi. Artinya dosanya dibikin bersih. Itulah kasih karunia. Dan itulah yang Yesus kerjakan di atas kayu salib bagi kita, bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Bahwa kita tidak hanya sekedar ditebus, dibersihkan dari dosa. Tidak hanya sekedar hubungan kita yang jauh dengan Allah itu diperdamaikan, didekatkan. Tetapi juga kita mendapatkan kehidupan yang baru.
Kalau Yesus pakai istilah, kamu harus dilahirkan kembali. Dan Rasul Paulus mengatakan, tanggalkanlah hidupmu yang lama dan kenakanlah hidup yang baru. Efesus pasal 4 ayat 22 hingga ayat yang ke-24. Rasul Paulus memberi gambaran tentang hidup yang baru. Dan sangat jelas bahwa hidup yang lama yang dikuasai oleh dosa yang membuat manusia terpisah dengan Allah, jauh dengan Allah. Diperdamaikan dengan Allah. Dan wujudnya adalah hidup dalam tatanan yang baru. Yang lama harus ditanggalkan. Dalam Efesus pasal 4 ayat 17 dikatakan, sebab itu kukatakan kepadamu, janganlah hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Jadi hidup yang baru Bapak Ibu Saudara, seumpamanya kita diberikan whiteboard, bukan yang kotor tetapi yang sudah dibersihkan. Lalu kita boleh menulis sejarah baru dalam kehidupan kita. Yang sungguh menunjukkan bahwa saya sudah dipulihkan. Saya sudah didamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Jadi kita bukan lagi seteru, tetapi kita adalah kekasih-kekasih Allah. Bahkan 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 dan 2 katakan, bahkan kita adalah anak-anak Allah. Orang-orang yang dikasihinya. Itulah sebabnya seseorang yang menerima kasih karunia Allah, yang telah menerima penebusan dan keselamatan, seharusnya ia lebih sungguh-sungguh mencitrakan Allah dalam segala hal di dalam hidupnya. Sebab apa? Sebab kita yang tadinya adalah gambar Allah, yang begitu baik, amat sangat baik, untuk menghadirkan Allah melalui kehidupan kita, tetapi yang telah dikotori oleh dosa. Tapi lewat penebusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, gambar yang tadinya rusak kembali dipulihkan. Dan karena itu, gambar yang baru ini yang harusnya kita hadirkan dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang sudah dipulihkan, sebagai orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Dan orang bisa melihatnya melalui kehidupan kita hari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pendamaian dan keselamatan ini sesuatu yang luar biasa
berharga. Karena ia adalah pemberian. Kalau kita misalnya menerima sesuatu yang kita tahu bahwa kita tidak bisa membelinya dengan gaji kita sendiri. Yang kita tahu bahwa dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan bisa memperolehnya. Tetapi hanya oleh karena kebaikan hati seseorang kita diberikannya. Kira-kira apa Bapak Ibu reaksi kita? Saya percaya pasti kita senang. Pasti ada sukacita. Dan pasti kita akan menjaga, kita memelihara dengan sungguh-sungguh. Karena kita tahu bahwa tanpa kebaikan hati seseorang tersebut, kita tidak akan mendapatkannya. Bapak Ibu saudara-saudara ingat 10 orang kusta. Orang kusta pada zaman itu, mereka adalah orang-orang yang disingkirkan. Orang-orang yang dijauhkan dari keluarganya. Orang-orang yang tidak dianggap. Karena mereka dianggap najis. Nah, ke-10 orang kusta ini ceritanya disembuhkan oleh Yesus. Dan mereka mendapatkan keselamatan. Mereka mendapatkan kasih karunia. Kata Yesus kepada mereka, berdirilah, imanmu telah menyelamatkanmu. Bapak Ibu saudara-saudara bayangkan, orang yang dibuang, orang yang disingkirkan, orang yang tidak diperhitungkan hidupnya, jauh dari keluarga, tiba-tiba mendapatkan kembali hidupnya. Bisa bayangkan apa yang mereka rasakan. Yang pasti ada sukacita. Alkitab menggambarkan ada satu orang yang kembali karena dia dengan begitu luar biasanya merasakan sukacita dan ada rasa syukur. Sehingga dia kembali kepada Yesus. Lalu dengan rasa yang ada padanya, dia pergi untuk menceritakan lewat hidupnya apa yang dia terima sebagai kasih karunia. Bapak saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus yang mati di salib. Ayat yang ke-8 mengatakan kita yang seharusnya menerima hukuman itu. Ayat yang ke-10 dikatakan namun Yesus mau menggantikan kita. Dia mati supaya kita hidup. Dan melalui kebangkitannya kita diberikan kehidupan yang baru. Luar biasa. Kasih karunia Tuhan. Allah mengerjakan pendamaian. Allah mengerjakan penebusan. Dan Allah memberikan keselamatan bagi kita yang percaya kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang kita rasakan dari kasih karunia ini? Orang yang menerima kasih karunia dari cerita-cerita tadi, yang pasti pertama dia penuh dengan sukacita. Ada sukacita ketika menerima kasih karunia. Orang yang menerima kasih karunia adalah orang yang penuh sukacita. Karena hubungannya dengan Allah yang tadinya adalah seteru.
dia menjadi anak-anak Allah. Tadinya hubungan dengan Allah dipisahkan oleh tembok-tembok pemisah, itu diruntuhkan. Dan kita bisa datang kepadanya kapan saja waktunya. Bahkan kita tidak perlu membeli pulsa untuk berbicara dengannya. Bapak, saudara-saudara, anak-anak yang terkasih, semua ini adalah kasih karunia. Semua tembok pemisah, ketegaran hati, kesombongan, semua diluruhkan. Dan kita kembali memiliki relasi, hubungan yang intim, yang begitu dekat. Karena kita ditempatkan sebagai anak-anak Allah. Yang kedua, orang yang menerima kasih karunia hidupnya penuh dengan syukur. Dia tahu bersyukur untuk apa yang Tuhan percayakan, untuk apa yang Tuhan titipkan. Keluarganya, hartanya, kuasanya, pekerjaan, bahkan kesehatannya. Karena semua itu adalah kasih karunia. Dan rasa syukur itu mendorongnya untuk memberitakan, menyampaikan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Dan yang ketiga, orang yang menerima kasih karunia adalah orang yang rendah hati. Orang yang tahu diri, tahu menempatkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana kita ada sekarang ini. Kalau kita boleh melewati berbagai persoalan, pergumulan, pandemi, pergumulan-pergumulan yang begitu menyesakan. Karena kehilangan kekasih-kekasih orang-orang yang kita kasihi. Lalu kalau melewati semua itu, bahkan keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, mereka bisa mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Bahwa segala sesuatu yang Ia buat ada dalam rancangannya yang baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kesaksian yang seperti ini hanya bisa terjadi karena kasih karunia Allah. Memang tidak mudah. Bukan berarti persoalan, pergumulan diremehkan. Tapi kalau mereka bisa menyaksikan seperti itu, karena mereka tahu bahwa Allah yang diimaninya, Allah yang memberikan kasih karunia kekuatan itu, adalah Allah yang pernah merasakan hal yang sama. Dan dia keluar sebagai pemenang. Dan itulah kasih karunia yang memungkinkan adanya kesaksian-kesaksian tentang kebaikan-kebaikan Allah. Mungkin juga dalam pengalaman pelayanan, kita diperhadapkan dengan berbagai kenyataan yang tidak nyaman. Mungkin kita katakan atau kita bertanya kepada seseorang, Bapak kok bisa ya bertahan setia melayani sampai sekarang dengan berbagai
kenyataan yang mungkin tidak mengenakan. Kok bisa ya? Dan jawabannya, semua karena kasih karunia. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah. Lewat karya salibnya yang memperdamaikan dan menebus dosa kita. Bahkan dengan kuasa kebangkitannya memberikan kehidupan baru bagi kita. Maka marilah kita menjaganya, kita merawat keselamatan yang Tuhan anugerahkan itu dengan baik. Dan hidup dengan penuh syukur, hidup dengan rendah hati, hidup dengan setia, supaya hidup Bapak Ibu Saudara dan saya dipenuhi dengan damai sejahtera yang melimpah, lalu mengalir keluar bagi banyak orang. Tuhan menolong kita. Kasih karunia-Nya cukup untuk kita. Karena Dia telah memperdamaikan kita dengan Allah dan memberikan kehidupan yang baru bagi kita. Amin. Mari kita satukan hati untuk menaikkan doa syafaat. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Segala puji, hormat, syukur kami persembahkan hanya kepadamu, karena Engkau layak menerimanya. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan. Kalau pada saat ini, kami sebagai jemaat Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, Jemaat Nazaret, kami boleh dimungkinkan untuk duduk bersama di rumah masing-masing untuk menghampiri tahta hadirat-Mu dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang memungkinkan kami. Bukan karena kami kuat, bukan karena kami mampu.
tapi semuanya karena kasih karunia Tuhan. Tuhan mengaruniakan kepada kami keluarga. Tuhan mengaruniakan kepada kami persekutuan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluarga Allah di Jemaat Nazaret. Tuhan mengaruniakan berbagai talenta, berbagai hal yang boleh kami miliki dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kalau semua itu kami jaga, kami pelihara dengan baik, maka terlebih-lebih lagi ya Tuhan, Tuhan mengaruniakan kepada kami pemulihan, pendamaian, pengampunan dosa dan kehidupan yang baru melalui Yesus Kristus Tuhan yang mati dan bangkit. Biarlah kami boleh menjaga kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kehidupan kami ya Tuhan boleh menghadirkan gambar Allah dalam seluruh lini kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami yang dipenuhi oleh kasih karunia-Mu boleh mengalir keluar menjadi berkat bagi banyak orang untuk mengenal Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa di sorga, pada malam hari ini kami berdoa ya Tuhan untuk persekutuan sebagai jemaat-Mu. Masing-masing dengan berbagai rasa syukur untuk setiap berkat yang Tuhan hadirkan. Untuk jawaban-jawaban doa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau meletakkan seluruh harapan-harapan kami untuk masa depan, untuk pekerjaan, untuk teman hidup, untuk usaha, untuk setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Tuhan tolong kami, berkati kami ya Bapa. Mampukan kami untuk kami dapat menjaga, bahkan kami dapat merawat, kami dapat memakai semua berkat Tuhan yang ada untuk memuliakan nama Tuhan dan juga untuk kebaikan-kebaikan bagi hidup yang Tuhan percayakan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi keluarga-keluarga yang bergumul dengan kesehatan mereka. Mereka yang dirawat di rumah, mereka yang menjalani usia lanjut dengan segala keterbatasan. Tuhan kiranya menolong, menguatkan, dan memberkati mereka. Mereka yang dirawat di rumah sakit karena berbagai macam penyakit, juga karena terpapar virus COVID-19. Kami berdoa ya Tuhan, kami menyebut nama mereka, Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Rensi Supusepa, Bapak J. Pratasik, Ibu Els de Fretes Ratulangi, Ibu Penatua Adri Harjono, anak Mirel Rizky Laeluama, Ibu Novita Setiadi Adam, Monika Agustina, Ibu Maya Werinusa Runtuwene, Ibu Yudit Tambunan Marlisa, Yosia Luntungan, Bapak Rega, Ibu Titi Nugroho Said Suyut, Bapak Deni Adam, Ibu Rinde Fretes,
Bapak Butar-Butar, Ibu Kurniati Tambunan, Ibu Teli Wenas Pelealu, Ibu Oma Poyo Oleh, Ibu Siane Lantang, Bapak Niko Palar, Yulia Watu Randang. Tuhan, tiliklah mereka. Berkatilah semua upaya medis, obat-obatan, makanan yang mereka pakai. Agar semua itu boleh menjadi sarana di mana Tuhan boleh hadir untuk memulihkan, menguatkan, dan menyembuhkan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa ya Bapa bagi gerejamu Jemaat Nasaret dengan semua pelayanan dan kesaksian. Tuhan kiranya memberkati. Mulai dari Ketua Majelis Jemaat Bapak Henry Yakob dan keluarga, para presbiter dan keluarga, pegawai kantor Majelis Jemaat, unit-unit misioner. Tuhan berkenan memberkati agar melalui pelayanan dan kesaksian ini, hidup persekutuan jemaatmu boleh semakin dikuatkan, boleh terbangun imannya, dan melalui pelayanan dan kesaksian, Jemaat Nasaret boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di sorga, Tuhan juga berkenan memberkati gereja-gereja di seluruh muka bumi, khususnya bagi Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, mulai dari Majelis Sinode sampai ke pelkes-pelkes yang ada, bahkan juga Mupel Jakarta Timur. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Pakailah ya Tuhan, lembaga-lembaga ini bahkan umat-Mu untuk melayani, bersaksi, dan menjadi berkat di mana Tuhan menghadirkan gereja Tuhan di manapun mereka ada. Kami juga berdoa Bapa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkenan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, juga wakil-wakil rakyat, bahkan anak-anak Tuhan yang terlibat di dalamnya. Tuhan menolong, memberi hikmat, hati yang takut akan Tuhan, sehingga semua kebijaksanaan dan keputusan mendatangkan kebaikan bagi masyarakat dan bangsa ini, khususnya dalam penanganan COVID-19, pelaksanaan vaksin, kiranya boleh berjalan dengan baik, merata sampai ke pelosok-pelosok daerah, sehingga bangsa ini boleh menjadi bangsa yang sehat. Kami berdoa Tuhan, secara khusus bagi saudara-saudara kami yang ada di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur, bahkan di Timor Leste. Tuhan, mereka baru saja mengalami bencana karena badai yang melanda daerah mereka, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Kami mohon pertolongan-Mu. Kami mohon kekuatan daripada Tuhan, sehingga mereka boleh kembali bangkit dan dapat menata kembali kehidupan. Tolonglah ya Tuhan, supaya lewat pemerintahan mereka boleh terbantu untuk kembali membangun sarana prasarana rumah-rumah tinggal mereka, sekolah, tempat-tempat ibadah,
semuanya ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Menaikkan rasa syukur kami untuk kasih karunia-Mu yang tak terbatas dalam hidup kami. Akhirnya Bapa di sorga, kami semua yang melayani dalam ibadah malam hari ini, para presbiter, pemandu lagu, pianis, tim multimedia, Tuhan kiranya berkenan untuk semua pelayanan yang kami lakukan. Nama Tuhan boleh dipermuliakan. Ini doa kami Bapa. Ini syafaat kami. Kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukacita kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 50 ayat 23 yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadamu. Berkat yang Kau beri.
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Mari kita menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Bapa Surgawi, kami telah kumpulkan persembahan ini sebagai ungkapan syukur atas kemurahan hati-Mu yang tidak pernah berhenti mengalir. Semoga persembahan kami ini dapat membantu membesarkan nama-Mu di dunia ini. Bapa, ini doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Warta Jemaat Ibadah Keluarga 7 April 2021. Mohon perhatian saudara untuk beberapa informasi penting sebagai berikut. Sakramen Baptis dan Peneguhan Sidi. Sakramen Baptis dan Peneguhan Sidi akan dilaksanakan pada Minggu 11 April 2021 pukul 10. Sakramen Baptis dan Peneguhan Sidi akan dilaksanakan bagi 1. Putri Adolia Ongerwalu, Sidi, Sektor 1. 2. Mira Priscilla Yusuf, Sidi, Sektor 2. 3. Sarah Putri Kristiani, Baptis Sidi. 4. Dona Cindy Rahma, Baptis Sidi, Sektor 5. 5. Anindya Lawalata, Sidi, GPM. Jadwal penyusunan PKAJ 2021-2022. Hari Sabtu, tanggal 10 April 2021, waktu pukul 10 sampai pukul 19 dengan agenda Lokakarya PKAJ 2021-2022 dan dilanjutkan dengan hari yang sama pukul 19 sampai 20 dengan agenda SMJ khusus PKAJ 2021-2022. Ibadah Pelkat GP. Pengurus Pelkat Gerakan Pemuda mengundang anggota GPIB Nazaret untuk mengikuti ibadah Gerakan Pemuda pada Sabtu 10 April 2021 pukul 16 melalui aplikasi Zoom dengan pemberita firman Ronaldo Lopati. Tema ibadah I Am Yours. Ibadah Pelkat PKLU. Pengurus Pelkat PKLU mengundang warga PKLU GPIB Nazaret untuk mengikuti ibadah rutin PKLU pada Sabtu 10 April 2021 pukul 17 melalui aplikasi Zoom dengan pemberita firman Pendeta Elizabeth Srigar Sihite. Tema ibadah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ibadah Pelkat PKB. Pengurus Pelkat Persekutuan Kaum Bapa mengundang anggota PKB GPIB Nazaret untuk mengikuti ibadah Persekutuan Kaum Bapa pada Selasa 13 April 2021 pukul 20 melalui aplikasi Zoom dengan
Pemberita firman Pendeta Henry B. DJ Yakob. Pemberita firman malam ini Pendeta Beth Sindon, Pendeta Gereja Masihi Injili di Timor. Kepada pemberita firman, tim live streaming, pemain instrumen, pemandu lagu, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri. Kita menerima amanat pengutusan. Hiduplah dalam kasih karunia Allah yang melimpah dengan damai sejahtera dan jadilah berkat. Kita bernyanyi Kita Bakti 126 bait pertama dan kedua. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian.